Bandar, dan itu beliau berdua itu saat kami dari Jakarta. Beliau ingin ziarah di makam Kanjeng Jimat ini. Ya tujuannya yang jelas mendoakan Kanjeng Jimat. Mudah-mudahan perjuangannya waktu beliau masih sugeng semua diterima oleh Allah SWT. Nah, kemudian saya mohon keterangan dari Bapak, dari yang runtuh yang mana ya, Bapak namanya siapa, terus di sini posisinya sebagai apa, terus mau nanti diceritakan ya yang awal sampai akhir tentang Kanjeng Jimat ini secara singkat saja supaya kami nanti ini mengetahui, karena punya istilahnya yang pernah memangku Kabupaten Pacitan. Nah, kami sebagai warga Pacitan biar tahu sejarahnya, gitu Pak. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang sepindah monggo mujahaken rasa puji syukur kita dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring pitutur karomatan taufik serta hidayahipun dumateng kita sami, sehingga kita sami saged makam wonten mriki wonten makamipun yang Kanjeng Jimat kanthi kawontenan sehat walafiat wonten aras. Alhamdulillah. Salat pisaran mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sami kanthi lantaran agama Islam. Mugi-mugi kita sedaya mangke tansah pikantuk syafaatipun. Amin. Salangipun dalu ngaturaken gunging matur sembah nuwun. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua hadir di sini yang tujuannya ziarah mendoakan beliau. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan diijabah oleh Allah. Amin. Saya sendiri, saya pribadi mengucapkan terima kasih saudara-saudara panjenengan sami sudah melonggarkan waktu, mengikhlaskan hati untuk datang ke sini yang tujuannya tidak lain silaturahmi, ziarah. Semoga apa yang menjadi amal ibadah panjenengan semua selalu mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai babat dan pangapunten, maaf tadi ini diambil singkatnya aja. Jadi nama asli beliau sebelum menjabat saat asalnya beliau nama aslinya Eyang Joyoniman. Nah, setelah menyebarkan agama Islam di sini, beliau mendapat gelar Pojogomo. Nah, setelah itu beliau menjadi Bupati Pacitan dengan gelar Jogokaryo. Nah, setelah itu juga mendapat gelar dari Keraton Yogyakarta. Itu waktu saya menjaga barang-barang pusaka di sini, ini menika yang Kanjeng Jimat. Kalau babatnya itu sekitar 1825, tahun 1825. Nah, di situ kelahiran beliau, meninggalnya beliau itu memang tidak ada keterangannya seperti itu. Sampai saat ini belum ada keterangannya. Cuma babatnya tahun 1825. Sampai sekarang alhamdulillah mungkin keturunan-keturunan beliau yang masih di Pacitan ya banyak sekali, bahkan yang sampai di mana-mana seperti itu. Itu kalau silsilahnya seperti itu. Sedangkan putra beliau juga banyak, jadi nggak heran kalau orang-orang dari mana-mana ziarah ke sini tuh masih istilahnya masih mengakui leluhurnya beliau seperti itu. Mungkin secara singkat seperti itu. Monggo apa yang mau ditanyakan yang masih mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak ya mohon maaf. Kalau nama asli saya, ini mengenai saya, ini mengenai saya. Nama saya lengkapnya Agus Jatmiko. Usia saya 51 tahun. Alhamdulillah saya di sini mulai tahun 2010, tepatnya tanggal 5 bulan 6 2010. Jadi saya di sini baru 10 tahun setengah. Merawat ini. Alhamdulillah. Dalam di sini sebagai tukang resik-resik. Intinya saya tukang bersih-bersih. Itu aja. Kalau juru kunci ini saya merasa berat. Yang jelas monggo kalau memerlukan saya mau ke sini,
saya 24 jam kapan saja bisa. Jam 12 malam monggo, jam 1 malam monggo. Selama saya nggak di sini, telepon aja, saya pasti hadir. Terus itu dulu anu Pak nggih. Panjenengan dari tahun 2010. Sebelumnya maksudnya orang tua jenengan diturunkan ke Iya. Sebelumnya itu ayah saya namanya Pak Imam Kusno. Nah, bapak saya meninggal, itu baru saya. Demikian teman-teman penjelasan dari juru pujan Kanjeng Jimat. Mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan. Monggo. Ya, ini mohon maaf Pak. Ini selain dari orang-orang yang datang sini yang mendoakan, apa ada di sini itu orang-orang yang mungkin pernah meminta petunjuk dari Bapak untuk sebuah ritual untuk jadi pesugihan atau gimana, itu pernah ada itu Pak? Gini Mas, kalau mengenai itu, jadi gini, saya sebagai juru kunci yang jaga di sini, utamanya memang saya sarankan, jadi sebelum dia berdoa, sebelum dia ritualan itu memang kan sering tanya, jadi gimana tata caranya, gimana kan? Ya kalau harus menyarankan, ya monggo. Kalau ziarah itu di mana-mana sama saja, aturannya sama saja, bahkan duduk di mana saja aturannya ada kan seperti itu. Tapi kalau mengenai tujuan, mengenai dalam itu urusan masing-masing. Karena di sini banyak macam-macam. Jadi ada yang syariat, ada yang syariat campur Jawa, ada yang kejawen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang kesini. Jadi masing-masing punya cara untuk ritual sendiri. Ya itu monggo kerso. Kalau nyun sewu, kalau saya suruh ngantarkan, ya memang seperti jenengan tadi, ya tahlil mendoakan beliau kan seperti itu. Cuma itu aja. Kalau memang dia mau anu sendiri, ya monggo, itu urusan beliau dengan yang di dalam kan. Begitu. Monggo. Terus pernah nggak di daerah sini sih apa yang terjadi suatu keganjilan apalah gitu? Penampakan atau mungkin Mbah yang sendiri pernah menemui apa atau gimana, berpesan apa gitu, pernah suatu Ini ya pengalaman? kejadian aneh. Mungkin ya semua sudah pernah dengar ceritanya dulu. Memang ada pesawat dua jatuh melewati radius di atas makam beliau itu ada. Itu ada ceritanya, itu keanehan. Saya sendiri cuma dengar ceritanya. Kalau sekarang kalau mengenai hal-hal seperti itu, nyun sewu pangapunten, saya nggak bisa cerita. Jadi kalau hal-hal yang dalam, pulau betul pergi Mas, pangapunten saya nggak nyampe. Cuma kalau mau tahu, kalau mau bisa, kalau mau paham, ya sering-sering ke tempat seperti ini. Seperti itu. Nanti kalau saya bisa bohong. Tapi kalau jenengan ngalami sendiri nggak bisa bohong. Monggo. Ya otomatisnya Mas, udah otomatis. Tapi kan nggak bisa diceritakan. Utamanya diceritakan untuk umum kan seperti itu. Kalau orang-orang sama-sama sering ngenten iki ya mungkin ya sama. Tapi kalau di luar kan menimbulkan apa namanya? Aib, menimbulkan masalah nanti seperti itu. Ya kalau yang sepaham kalau enggak gitu. Seperti itu. Bahkan saya tuh kalau di wawancarai media itu memang saya nggak mau memunculkan, nggak mau. Sama banyak orang yang nggak sepaham. Jawaban saya mudah aja, kalau mau paham, kalau mau tahu, kalau merasakan ya sering-sering ke makam. Kalau berani ya malam sendiri gitu aja weh. Seperti itu. Itu memang gini Mas, kalau gini saya sampai ceritain ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama boleh ngarani ya setelah belum ilmi lah semuanya orang sama boleh ngarani. Jadi ya sama-sama. Jadi masuk makam itu banyak sekali sebetulnya aturan jenderanya untuk makam sekali. Soalnya apa? Jadi hal-hal yang kita nggak tahu itu kadang ya banyak sekali gitu loh Mas. Jadi biasanya orang-orang yang wis saling ngarani wis ahli ziarah itu memang selain ada doa khusus syariat masuk makam itu memang beliau itu sudah punya doa sendiri. Masalahnya apa? Agar yang beliau temui itu yang berinteraksi dengan beliau itu betul-betul roh sucinya beliau. Jadi pangapunten menawi ngaten niku.
Ngoten niku. Sebenarnya banyak sekali Mas kalau nah di situ nanti akan ya selanjutnya ya sebetulnya jenengan apa petu ya apa itu seperti itu. Kalau saya sendiri mboten dugi mboten dereng nyoba ngapunten. Berarti boleh ya Pak interaksi di sini Pak? Monggo menawi saged monggo itu bebas. Ya cuma saya nyarankan kalau siarah mbok ya siarah wae dina kene siarah mendoakan beliau wes urusan lainnya nanti yang di atas ya. Gimana tanya lagi Pak, itu ada nggak orang yang dulu kesini itu apa ibaratnya ngambil pusaka atau narik pusaka di sini? Ada Mas, tapi kan sudah saya sarankan biarlah beliau itu di situ saja. Itu ada satu aura beliau, aura beliau. Jadi ya monggo kerso nek jenengan kuat, tapi ternyata ya banyak sekali orang yang nggak kuat Mas. Berarti Umpama bebas, ya, Pak, di sini. bebas Ya, berarti monggo, nggak apa-apa. tapi Terserah risikonya diri tanggung sendiri ya. sendiri Oh, gitu loh. iya kan gitu. Kalau saya melarang nah itu bukan hak saya, itu hak yang di dalam. Tapi saya cuma menyarankan mbok ora usah main ngoten-ngoten niku mawon. Nah, seperti itu. Wis ndonga lah. Nek pancen engko diparingi ora iso ngerti-ngerti ning kampean ning gegerman ora iso enak wis ndadak dipaksa-paksa kan. Padahal barang nek dipaksa ya ngrekoso Mas. Oke. Sengaja memang sengaja diparingi pengen mun ikhlas dingin nabi ngaten gitu ngomong. Awake dhewe mboten jarum nika pun Diparingi ya. Nanti kan ibaratnya nggak lah. Umpama itu diberikan kan nggak apa-apa kan gitu ya. Ngoten ya. Beliau kan sudah paham. Ngambilnya itu Paksa kan nggak ambil beneran. lagi sampai udah dipegang sampai istilahnya lupa itu ya itu memang imbasnya ada Mas, karmanya ada. Cuma kadang orang itu nggak paham, orang itu ya nyun sewu. Saya sendiri ya ora paham sakjane ngono. Padahal itu yang dimakan itu jeroan sebetulnya itu. Saestu nih Mas, saestu. Makanya banyak orang sakit gini itu karena seperti itu. Manggone soalnya ning jero ngeten iki. Nggih pangapunten sak dereng ibu. Nggih nggih sharing mawon kan paham, paham kan jadi keto. Kok nggih namung krungu-krungu ngoten niku. Nggih. Apa dulunya ada maunya pegangan tombak apa keris di sini? Banyak sekali Mas. Ceritanya gitu ya. Kalau ceritanya itu banyak sekali. Itu bahkan yang wujud ada, Iya. itu bahkan yang khotam juga ada. Dan itu umpama kan diberikan memang langsung diberikan, kita tidak narik itu tidak apa-apa kan Mas? Enggak masalah. Berarti kan beliau udah percaya. Nah, udah percaya kan. Nah, itu. Ya cuma kita dipercaya itu harus bagaimana itu. Iya kan gitu lah Pak. Amanah. Jadi kan kita sharing dulu kan gitu. Nah, nggih ngoten-ngoten niku Mas. Nggih. Terus Oke, demikian keterangan dari Bapak Juru Kunci dari awal sampai akhir. Tadi di awal yang pertama tadi sudah matur apabila ada istilahnya kata yang kurang berkenan dan sebagainya, kami di sini ziarah mendoakan beliau dan ya memang kelompok kami ini namanya kelompok Warung Sodakoh Kalbatullah. alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi panjenengan sedaya kalau wau istilahnya bisa menjadi tambah pengalaman. Amin. Nggih. Kalau kita makaten dan sekali lagi terima kasih sekali atas penjelasan. Sami-sami dalem kismatun ugi menawi wonten mriki dalem kirang wonten panenggah dalem tindak tanduk dalem ingkang boten merenani penggalih panjenengan sami dalem panggung ingkang kathah namung menawi panjenengan ajeng kundur namung ngaturaken sugeng kundur sugeng tindak kabul kajating dengan soyo lan mugi-mugi menapa ingkang dados hajat niat panjenengan tansah dipun ijabah dumateng Gusti ingkang mengaturaken sugeng kundur sugeng tindak salam kali sedaya keluarga wonten dalem kabul kajating panjenengan sedaya.